Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Sekarang kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Diwara Wiratama. Nama saya Joko Setianingsih. Nama saya Tiga. Nama saya Jason Nobrianto. Nama saya Muhammad Firdaus Saputra. Nama saya Farhan Ramadan. Oke, baik. Mari kita simak bersama-sama presentasi kali ini. Semoga bermanfaat dan juga memberikan kita sebuah wawasan yang lebih luas tentang sejarah Indonesia kita ini. Oke, Indonesia setelah memproklamasikan diri pada 17 Agustus tahun 1945, Indonesia masih mendapatkan ancaman dari Belanda. Belanda ini ingin kembali menguasai Indonesia dengan cara memecah belah. Hal ini dilakukan dengan mendirikan negara boneka di bawah kendalinya si Belanda ini, seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur. Sejalan dengan usaha mereka itu, si Belanda tersebut itu, maka terjadilah agresi militer satu pada tahun 1947 dan agresi militer kedua pada tahun 1948, dan ini tuh mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Apa Republik Indonesia Serikat atau RIS? Republik Indonesia Serikat adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember tahun 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB. Tiga pihak tersebut yaitu Republik Indonesia, BFO, dan Belanda. Kesepakatan itu juga disaksikan oleh United Nations Commission for Indonesia atau UNCI sebagai perwakilan dari PBB. RIS terdiri dari 16 negara bagian, termasuk Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Setiap negara bagian memiliki pemerintah sendiri dan hak otonomi tertentu. Pada tanggal 17 Desember 1949, Soekarno dipilih menjadi presiden pertama dalam sidang konstituante. Tak lama setelah itu, Muhammad Hatta pun juga dipilih sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Setelah berdirinya negara Republik Indonesia Serikat, maka terciptalah Konstitusi RIS sebagai undang-undang dasarnya, sehingga Undang-Undang 1945 berlaku hanya untuk salah satu negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia di Yogyakarta. Sementara itu, negara berubah dari yang pertamanya dari kesatuan menjadi federal, dan sistem pemerintahannya dari presidensil versi Undang-Undang Dasar 1945 menjadi parlementer. Konstitusi Republik Indonesia atau RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 hingga diubahnya kembali bentuk federal RIS menjadi Kesatuan Republik Indonesia. Isi Konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri atas 6 bab dan 197 pasal. Namun, RIS tidak berjalan baik karena muncullah ketegangan antara negara-negara bagian. Pemberontakan yang terjadi pada masa ini adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA pada 23 Januari 1950 di Bandung, pemberontakan Andi Ajis pada 5 April 1950 di Makassar, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS pada 25 April 1950. Nah, konflik antara negara-negara bagian muncul dalam waktu yang singkat setelah pembentukan RIS. Dalam perkembangannya, satu demi satu, negara-negara bagian RIS mengumumkan diri kepada negara bagian Republik Indonesia di Yogyakarta. Setelah terjadi penggabungan tersebut, maka akhirnya negara Republik Indonesia Serikat terdiri atas 3 negara bagian saja. Nah, yang pertama ada negara Republik Indonesia, Proklamasi Yogyakarta. Yang kedua ada negara Indonesia Timur, dan yang ketiga ada negara Sumatera Timur. Sekarang pertanyaannya, kapan sih RIS itu berakhir? Ya, betul. RIS itu dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada April 1950, diadakan konferensi antara RIS, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur.
yang dimana keputusannya adalah membentuk negara kesatuan dan negara Republik Indonesia. Lalu, pada tanggal 19 Mei 1950, Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia Abdul Halim sepakat membubarkan Republik Indonesia untuk membentuk negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1950, Soekarno menandatangani Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dan 2 hari setelah itu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan. Kemudian, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kembali kemerdekaan Indonesia, sehingga membentuk Republik Indonesia yang bersatu, dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Periode 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 adalah periode yang penting dalam sejarah Indonesia dan merupakan masa-masa awal pembentukan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat setelah lama dikuasai oleh penjajah asing. Periode ini penuh dengan tantangan dan kendala, namun pemerintah dan rakyat Indonesia berhasil mengatasi berbagai masalah tersebut dan membangun fondasi yang kuat untuk memajukan negara Indonesia. Pembentukan RIS dan konflik di antara negara-negara bagian menunjukkan bahwa kesatuan dan integrasi sangat penting untuk Indonesia sebagai sebuah negara. Proklamasi kembali kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1950 menandai awal dari perjuangan untuk membangun negara yang lebih kuat dan merdeka.